Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa semester 9 yang saya banggakan, mari pada pertemuan yang ketiga dapat atas marikan bersyukur ya Allah salah nikmat kesehatan, kesempatan pada pagi hari ini kita hadir dalam rangka mengikuti perkuliahan yang ketiga untuk materi tab. Nah, perlu kami sampaikan bahwa saya sudah membuat tugas untuk pertemuan tiga ini. Tidak kerjakan bahwa kuis pertemuan ketiga, itu tugas 1, hendaknya tolong dikerjakan dengan baik. Kemudian ditulis dengan dan usahakan mandiri. Bukan kelompok, tapi tugas mandiri. Ditulis tangan. Nah, kemudian selesai segera di-setor melalui layar. Jangan sampai terlambat, karena Bapak akan memberikan langsung penilaian tentang hasil kerja kalian melaksanakan tugas daripada kuis tugas pertama. Nah, saudara sekalian, untuk pertemuan ketiga ini kami ingatkan jangan lupa absen, jadi Bapak akan panggil. Nah, kemudian jangan lupa screenshot ya, di screenshot daripada kegiatan pertemuan waktu absen, kemudian proses, dan saya harap kepada wak kelas ada untuk mengirimkan screenshot kepada WA Group ya, untuk selanjutnya akan bahan laporan kepada UT Pusat atau PPJ Bandar Lampung. Jadi jangan sampai tidak ada dokumen, jangan absen, ikuti kita dengan baik dari awal sampai akhir. Kemudian dari sekalian untuk pertemuan yang kedua ini kita akan berikan tentang beberapa hal yang penting sekali dalam proses pembelajaran. Kita tahu bahwa dari kasus-kasus yang adik alami, permasalahan yang terjadi dalam proses di sekolah itu banyak, muridnya banyak, kendalanya mungkin fasilitasnya kurang, sarananya kurang, kemudian gurunya juga kurang lah. Apa yang harus diatakan mau di masyarakat. Kemudian berikan juga anak-anaknya ya kurang berpartisipasi, pasifnya rendah dalam berbagai kegiatan. Oleh karena itu kepada adik-adik kita nanti akan sedikit jelaskan tentang masalah instrumen dan format-format waktu adik ngajar. Insya Allah sudah membuat RPP ya. Nah, dan juga instrumen-instrumen yang perlu jadi patokan kita dalam rangka memperbaiki kasus yang terjadi untuk mengatasi permasalahan pembelajaran yang berikutnya. Nah, di situ tolong adik-adik pelajari bahwa di dalam format rancangan pembelajaran, perbaikan pembelajaran, dan di situ dari kasus-kasus yang telah terjadi itu kita punya konsep untuk perbaikan pembelajaran untuk tahap berikutnya. Saya rasa untuk formatnya sudah nggak perlu kita jelaskan. Di situ ada identitas, kemudian ada dari berikutnya ya di mata pelajaran kelas, pertemuan keberapa, lokasi waktunya berapa menit. Nah, kemudian standar kompetensi nanti harus ditulis ya. Standar kompetensi, standar isi mata pelajaran yang akan diajarkan, kompetensi dasar diambil langsung dari standar isi ya. Jadi itu adik-adik nanti dibuat tugas individu, harus bisa membuat semacam itu. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah langkah-langkah pembelajaran. Ya, contohnya dalam kegiatan pembelajaran di guru yang dengan proses pembelajaran. Kemudian alat evaluasinya apa? Jadi alat evaluasi, bahan sumber belajarnya dijelaskan di situ. Kemudian penilaian, yang keempat itu penilaian. Jadi Anda membuat dari RPP harus sistematis seperti itu. Kemudian yang berikutnya yang kelima, tujuan daripada perbaikan dari pembelajaran. Kita kan permasalahan yang terjadi, kasus-kasus itu karena perlu diperbaiki apa? Tujuan pembelajaran, perbaikan pembelajaran. Ya, ini yang rumusan masalah yang sudah diketahui tadi, tidak berhasilnya untuk perbaikan siswa dalam rangka meningkatkan prestasi atau motivasi siswa untuk belajar lebih baik. Ya. Kemudian materi ajarnya apa? Ya, itu ada cantumkan. Kemudian metode pembelajarannya. Nah, itu ada 7 yang ada disiapkan di dalam membuat RPP dalam rangka untuk perbaikan pembelajaran dalam rangka
perbaikan pemecahan masalah yang selama ini terjadi sehingga dapat diatasi melalui langkah yang dilakukan sebagai seorang guru. Nah, kemudian adik-adik pelajari tentang instrumen. Sudah kami siapkan instrumen. Telah RPP itu kan ada instrumennya. Itu ada beberapa lembar, silahkan adik-adik baca aspek komponen RPP-nya, ya. Itu ada A-nya itu aspek komponen-komponen RPP, indikator. Ada indikator, ya. Kemudian indikator-indikator itu ada aspek komponen RPP, ada 13 itu, silakan adik baca. Nah, kemudian perbaikan keterkaitan antara komponen dengan silabus, yaitu nanti ada komponen itu diinikan, ya. Kemudian kelayakan kegiatan pembelajarannya, itu ada indikator. Nah, silakan adik buka nanti. Nah, kemudian ada lembar observasi. Lembar observasi yang itu sudah kami siapkan, silakan dipelajari. Jadi indikator-indikator yang pertama aspek pengelolaan kelas, itu ada beberapa indikator itu, ya. Dari situ ada 6 indikator, ya. Silakan adik-adik, ada 9 indikator. Nah, itu ada kelayakannya sampai ke nomor 9, penggunaan bahasa pengantar, ya. Nah, ini. Nah, kemudian yang berikutnya, aspek berikutnya adalah kegiatan belajaran. Jadi bagian pendahuluan, ini ada aspek pembelajaran, di situ ada